بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي هدانا للإسلام. صلاة الله وسلامه على أفضل خلقه نبينا وشفيعنا وحبيبنا Muhammad. Pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Masih terkait bagaimana caranya kita menjadi seorang muslim yang total dalam hal keislaman. Dan larangan agar kita jangan latah begitu saja mudah mengikuti tradisi, budaya, termasuk akidah, apalagi keyakinan, perspektif gitu ya, kalangan-kalangan non-muslim. Karena banyak konsekuensi ya, yang terjadi dari aspek sikap, dari aspek nanti perbuatan, termasuk efeknya ke masalah keyakinan. Karena kita tahu Islam adalah sebuah standar ya dunia akhirat, standar pahala dan dosa, termasuk standar ya yang kita terkait dengan masa depan, terkait standar halal haram, baik buruk, beretika dan tidak beretika. Ya, makanya pemirsa yang rahmati Allah Subhanahu wa taala, kita melihat bahwa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sangat-sangat berpesan agar kita jangan latah mengikuti selain Islam, ya. Jangan latah mengikuti sesuatu ya tanpa kita memiliki pemahaman ya yang jelas. Makanya dengan tegas Allah Subhanahu wa taala menyatakan, "Wala taqfu ma laysa laka bihi ilmun." Janganlah kalian mengikuti sesuatu yang kalian tidak mengerti. Innas sam'a, sungguh pendengaran, wal basara, mata, wal fuada, akal dan hati, kullu ulaika kana anhu mas'ula. Semuanya akan dipertanggungjawabkan kelak di akhirat. Betul ini ada sarana, betul ini kita bebas memanfaatkannya, tetapi dalam Islam harus ada namanya tanggung jawab pada setiap kebebasan. Pemirsa yang rahmati Allah Subhanahu wa taala. Tentang larangan untuk menjadi seorang muslim latahan ya, suka mengikuti sesuatu di luar Islam ya tanpa mengenalnya hanya karena dia populer, karena ia menjadi sebuah fenomena di tengah masyarakat, maka kata Rasulullah, "Man tasyabbaha biqaumin fahuwa minhum." Sungguh siapapun mengikuti, menyerupai sekelompok orang atau peradaban ataupun tradisi tertentu, maka fahuwa minhum, dia dipastikan hatinya bersama mereka. Ya, ini modelnya adalah man tasyabbaha, penegasan, isbat. Dan untuk mengokohkan, Rasulullah pakai sistem yang kita sebut nafi, yaitu mencegah, melarang, menganulir. Kata Rasulullah, laisa minna man tasyabbaha bi ghairina, sungguh bukanlah termasuk bagian muslim, bagian kami, man tasyabbaha bi ghairina, siapapun yang menyerupai dan mengikuti ya non muslim. Nah, sebagai penegasan, kita lihat ada beberapa kasus di dalam Islam ini begitu dibedakan oleh Allah Subhanahu wa taala supaya tetap jelas mana yang Islam dan mana yang non Islam. Misalnya pertama, larangan menjadikan kuburan sebagai masjid karena menyerupai ahli kitab. Ya, padahal ahli kitab loh ya, yang memiliki kedekatan dari sisi sumber yaitu Allah Subhanahu wa taala. Bahkan secara kronologis ahli kitab ini lebih duluan. Nah, namun ada hal-hal yang memang Islam ini disebut sebagai paling unik, ya istimewa, seistimewa nabinya melampaui para nabi, seunggul kitab sucinya terhadap seluruh kitab suci, seluas ya seluruh dunia ini adalah masuk semua dalam cakupan dakwah Rasulullah, tidak seperti ajaran yang lain yang hanya bersifat lokalitas, tidak kemudian terkait dengan lokal yang lain, atau kalau bahasa sekarang adalah internasional atau kemudian interlokal dan sebagainya. Nah, makanya contoh kasus misalnya seperti ini terkait masalah menyikapi kuburan. Ya, menyikapi kuburan, peradaban-peradaban bermasalah seringkali menjadikan kuburan itu begitu agung, ya, begitu mulia. Para orang-orang yang dianggap
pejabat, memiliki posisi sentral di sebuah peradaban, manakala mereka meninggal maka kemudian disikapi dengan sesuatu pengagungan. Bahkan naudzubillah kalau kita flashback ke masa lalu, ya, maka kita lihat yang kita sebut Nabi Wad, Suwa, Yaguth, wa Nasr itu adalah orang saleh dulu ya di eranya sebelumnya, lalu kemudian seiring dengan waktu mereka lalu kemudian dipatungkan ya, lalu kemudian lama kemudian waktu berlalu patung mereka disembah menjadi kemudian bukan lagi sekedar mengingatkan kesolehan mereka, tetapi kemudian diagungkan melampaui batasnya sehingga mereka disembah oleh orang-orang belakangan. Oleh karena itu tersama dengan tradisi dalam hal kuburan ini, ya kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sebagaimana sebuah riwayat dalam Sahih Muslim nomor 532. Kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, wa inna man kana qablakum, sungguh orang-orang sebelum kalian kanu yattakhizuna kubur anbiya'ihim wa salihihim masajid, mereka seringkali menjadikan kuburan para nabi mereka dan orang-orang saleh mereka masajid sebagai tempat ibadah. Ya, sebagai tempat ibadah. Ala fala tattakhizul kubur masajid, kalian jangan pernah menjadikan kuburan sebagai masjid. Inni anhaakum an dzalik, sungguh aku mencegah dan melarang kalian melakukan hal serupa. Nah, ini tegas perspektif Islam, kuburan tidak boleh memiliki kehormatan ya melampaui yang lain. Makanya dalam tradisi Islam, dalam proses dakwah Rasulullah ketika beliau di kota Makkah, ketika dakwah beliau masih sifatnya pribadi dan kultural, ya Rasulullah memblacklist kuburan, gak boleh ziarah kubur. Kenapa? Salah satu dasar dan bahkan fenomena termasuk puncak kesyirikan yang saat dimana orang jauh dari agama adalah ya objekannya adalah kuburan ini. Dan kita pun melihat bagaimana nauzubillah di beberapa masjid kita di Nusantara ini ya, termasuk di Jawa itu masjid-masjid besar, ketika kita ngintip di arah kiblat atau di sekitar lingkungan masjid, seringkali kita lihat ada beberapa kuburan. Alasannya itu adalah kuburan para pewakafnya, lalu dengan berbagai macam alasan, ya tujuannya misalnya supaya diingat ya karena sudah tetap saja itu bermasalah karena melanggar aturan Rasulullah. Bisa jadi saat ini masih aman karena orang masih mengenal Islam, tapi di masa depan saat kemudian Islam jauh dari pemahaman, orang-orang bisa menyembah ya layaknya Wat, Suwa, Ya'uq, Nasr di era ya zamannya Nabi Nuh alaihissalam. Itulah kenapa Islam begitu sensitif terkait masalah patung. Tidak ada yang dipatungkan dalam Islam kecuali orang buruk kayak Fir'aun. Al-yauma nunajjika bibadanika liyakuna liman khalfaka ayah, agar menjadi bukti kesombongan berakhir seperti ini. Tetapi orang soleh sama sekali tidak ada manipusnya seperti kita sebut patung dan sebagainya. Kita lihat bagaimana misalnya kayak mohon maaf ya Yesus dipatungkan seperti itu, bahkan di posisi beliau dalam disalib ya, naudzubillah di saat dipertuhankan kok bisa tersiksa seperti itu. Belum lagi dari sisi warna kulit kok kebarat-baratan, padahal jelas sekali beliau itu lahir di ya Palestina, sehingga ya sangat lucu kadang. Banyak sekali kontradiksi ketika sesuatu itu salah. Dia tidak bisa padu ya, tidak bisa utuh ya karena adanya penyimpangan gitu. Nah, karenanya balik ke masalah ini terkait dengan masalah kuburan ya, kita perlu berhati-hati walaupun kadang ada yang menganalogikan kan Masjidil Nabawi kan ada kuburannya Ustaz. Itu kuburan adanya di samping ya. Di samping bukan di arah kiblat dan juga tidak disengaja dari awal ya, dan memang seorang nabi dimanapun meninggal itu dikuburkan dan beliau meninggal di rumahnya Aisyah di kamarnya beliau sehingga namun itu tidak berarti bahwa legalitas untuk hal yang sama karena antara yang dilakukan nabi dan kemudian yang dilarangnya
Ya seringkali didahulukan pelarangannya, apalagi yang ini bukan perlakuan tetapi sebuah ya takdir dari Allah Subhanahu wa taala, beliau meninggal di kamar tersebut. Wallahu yatawalla salihin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.